Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfitriana. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas C. Di sini izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah perencanaan Smart Economy. Yang dimana dalam soalnya berdasarkan skema di atas ada 3 modal dasar research menuju kota cerdas, yaitu smart people, smart infrastruktur dan teknologi, dan smart governance. Namun berdasarkan data menunjukkan bahwa dari sisi smart people, World Population Review merilis nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49 atau berada di urutan 130 dari 199 negara. Jadi berdasarkan skema tersebut, menurut dari sisi smart people sendiri, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia 78,49, yaitu berada di urutan 130. Dan dari smart people sendiri ini merupakan salah satu dari 3 sumber daya dasar yang dibutuhkan untuk membangun kota cerdas. Dalam hal ini memerlukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil. Namun skor IQ yang rendah ini mengidentifikasikan bahwa pendidikan dan keterampilan ini dapat menghambat pengembangan kota pintar sendiri. Namun perlu dicatat bahwa skor IQ merupakan bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, dan ada faktor lain yang berkontribusi terhadap pengembangan kota pintar seperti tata kelola yang baik, infrastruktur, dan teknologi. Lalu ada smart infrastruktur dan teknologi. Posisi kecepatan internet Indonesia berada di peringkat 105 secara global pada bulan Mei 2022. Menurut laporan Speedtest Global Index, kecepatan internet yang lambat ini dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kota-kota pintar yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu terus meningkatkan infrastruktur telekomunikasinya termasuk kecepatan internet agar dapat mendukung perkembangan kota-kota pintar. Meskipun Indonesia masih mengalami beberapa tantangan dalam membangun kota-kota pintar, terdapat beberapa contoh di Indonesia di mana konsep Smart City diterapkan dengan baik, seperti di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Malang. Penerapan Smart City ini melibatkan beberapa aspek termasuk e-governance, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, e-monitoring, smart mobility, smart environment, dan smart living, yang dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan tata kelola pemerintah, Indonesia dapat mencapai kota-kota pintar yang lebih maju dan modern. Dari smart governance sendiri, Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara yang disurvei dalam The Global Competitive Report 2019 yang dirilis WEF. Meskipun peringkat ini menunjukkan adanya kemajuan dalam hal daya saing, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pemerintahan yang cerdas. Jadi penerapan konsep Smart City ini membutuhkan pemerintah yang transparan, informatif, dan responsif. Jadi dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri, infrastruktur, teknologi, dan tata kelola pemerintah di Indonesia itu dapat mencapai kota-kota pintar yang lebih maju dan modern ke depannya. Baiklah, sekian komentar saya mengenai hasil soal-soal UTS. Sekian komentar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.